Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Belajar lagi? Belajar IPA. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang rangka manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang otot pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu untuk mengetahui fungsi otot pada manusia. Yang kedua, mengetahui macam-macam otot manusia dan ciri-cirinya. Setelah kita mengetahui fungsi, macam-macam, dan ciri-ciri otot, maka hendaknya kita lebih bersyukur akan apa yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Dengan otot yang sehat, kita dapat menggerakkan tubuh kita dengan leluasa. Kita dapat sholat dengan baik. Kita dapat makan, berjalan, berlari tanpa ada kendala. Maka dari itu, kita harus lebih bersyukur setelah pembelajaran ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita lakukan bermanfaat dan diridhoi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengenal otot manusia. Apakah itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Berkontraksi artinya mengembang, relaksasi mengendur atau mengempis. Lalu, sebenarnya untuk apa sih Allah menciptakan otot itu? Para ahli menjelaskan bahwa fungsi otot pada manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Seperti kita ketahui bahwa otot adalah alat gerak aktif. Yang kedua, menggerakkan jantung. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yang memiliki nutrisi, oksigen, dan yang lain-lain. Itulah fungsi dari otot menurut para ahli. Yuk, kita mengenal macam-macam otot pada manusia sekaligus ciri-cirinya. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Kemudian ciri-cirinya, pada waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Jadi waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Ingat, kontraksi tadi saat mengembang. Sedangkan relaksasi saat menguncup atau saat mengendur.
Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintahkan oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otot. Subhanallah. Pasti semua bergerak atas perintah Allah. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Seperti ini kira-kira. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. Tuh ciri-cirinya yang pertama. Ciri-ciri yang kedua melekat pada rangka kita. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Berbeda dengan otot polos tadi. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel. Berbeda dengan otot polos tadi, bukan? Mempunyai pigmen mioglobin. Inti selnya yang berada di tepi. Itulah ciri-ciri otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatur detak jantung kita atas kuasa Allah Ta'ala. Ketika jantung berhenti berdetak, berarti selesailah kehidupan kita. Bagaimana ciri-ciri otot jantung? Otot jantung berbentuk silindris. Ciri yang kedua, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, ya jelas. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Kalau kita bisa menggerakkan, berarti kita tidak bisa atau kita tidak mau jantung kita stop. Bekerja terus-menerus yang tidak membutuhkan istirahat. Maka dari itu kita perlu bersyukur bahwa jantung kita masih berdetak. Itu artinya Allah masih beri kesempatan kita untuk beribadah. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.